perkenalkan, nama saya Devita Yakudanga. Saya dari kelas 2A Prodi S1 Teologi. Saya akan menjelaskan perkembangan anak dan remaja dan implikasinya dalam pelayanan kategorial di gereja. Perkembangan anak dimulai dari usia 2-6 tahun dan diakhiri pada usia 6-12 tahun. Pada perkembangan ini, masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan saat di mana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Pada perkembangan ini terjadi perubahan yang mencolok baik secara fisik maupun psikologis. Orang tua menyebutnya sebagai usia sulit, sebab pada masa ini terjadi kesulitan dalam mendidik. Mereka sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bermain-main. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 tahun sampai 16 tahun. Dan akhir masa remaja bermula dari 17 sampai 18 tahun. Pada perkembangan masa remaja, mereka dituntut untuk merubah sikap dan pola perilaku mereka. Pelayanan yang dilakukan gereja harus mempertimbangkan kehidupan manusia yang berbeda tiap kategori usia. Perbedaan kategori berarti perbedaan tugas-tugas perkembangan yang berujung pada masalah, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Pada pelayanan ini dituntut untuk bagaimana memahami tiap kategori secara umum, tapi sekaligus mempertimbangkan secara spesifik masing-masing kategori. Implikasinya, dengan memahami perkembangan baik anak maupun remaja secara holistik, sangat diharapkan pelayanan di gereja bagaimana mereka bersikap di sekitar anak dan remaja. Artinya bahwa pengetahuan akan perkembangan anak dan remaja secara holistik harus juga didukung dengan perilaku sebagai teladan yang diberikan oleh pelayan anak-anak dan remaja dalam gereja. Seorang pelayan sekolah minggu yang melayani anak-anak harus menyadari bahwa anak-anak sedang berada dalam usia keemasan mereka. Anak-anak sedang mengeksplorasi, mengimitasi, mengasimilasi, dan menginternalisasi lingkungan sekitar mereka. Itu sebabnya anak-anak harus dilayani dengan kesabaran dan kasih sayang. Seorang pelayan harus menjadi role model bagi anak-anak yang dilayani. Dalam berhadapan dengan anak, seorang pelayan sekolah minggu juga harus mampu menerapkan metode dan media yang menarik dan kreatif dan relevan dengan usia perkembangan anak yang dilayani. Berkaitan dengan pelayanan bagi remaja, ada beberapa kualifikasi seorang pelayan kategori remaja. Yang pertama, ia harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Yang kedua, ia adalah seorang yang menyukai remaja. Ia mampu menetapkan dirinya sebagai seorang remaja dan menerima remaja apa adanya mereka. Yang ketiga, seorang pemimpin remaja harus memberikan waktu yang cukup bagi remaja, sehingga ia mengenal mereka satu persatu. Secara khususnya, seorang pelayan bagi remaja haruslah sabar, disiplin, dan tidak mempermainkan emosi remaja. Seorang pelayan remaja juga harus meyakinkan remaja bahwa iman tidak bergantung pada perasaan. Kita masuk dalam kesimpulan bahwa memahami perkembangan anak dan remaja yang harus dipenuhi oleh para pelayan di gereja, pelayan sebagai pendidik perlu menyadari bahwa anak dan remaja harus mendengarkan Injil dengan cara yang relevan sehingga pesannya dapat tersampaikan. Pelayan juga harus memahami bahwa kekuatan membentuk pribadi seseorang pada usia anak dan remaja cenderung lebih besar dan permanen. Sekian dari hasil presentasi saya. Shalom.